selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau ngomongin tentang grieving atau berduka gitu ya. Sebenarnya ini video lanjutan, dan untuk menjawab sebenarnya apa yang membuat kita berduka, apa sih yang lu kehilangan kalau lu lagi tahap awal putus atau berpisah dengan seorang narsisis. Apa yang lu kehilangan gitu ya. Mungkin ini juga sekilas menjawab kenapa kok terutama tahap awal tuh banyak banget yang gagal deh. Termasuk saya gagal banget sejak awal-awal tahap untuk berpisah gitu ya dari seorang narsisis. Itu wajar teman-teman gitu, pada gagal tuh wajar. Nah, untuk siapapun yang baru sampai di konten ini ya, yang tentunya masih berduka banget, grieving gitu ya. Ini berduka nih bukan maksudnya ada yang meninggal atau meninggoy gitu ya. Bukan gitu maksudnya teman-teman. Istilah grieving adalah ketika kita masih tahap awal banget berpisah dengan seorang narsisis yang kayak kita tuh lagi ganti kulit, sakit perih banget gitu ya. Sampai-sampai diibaratkan sedang berduka. Bener kan? Sakit banget, ya nggak ya gitu. Apa saja yang sebenarnya kalian berduka, atau apa yang diambil dari diri kita sampai kita nih jadi nyesek banget gitu ya, yang mau kita bahas di dalam video ini. Nomor 1 yang kita berduka atau kita kehilangan itu harapan, teman-teman. Berapa lama deh kalian intinya bisa berlanjut dan berjalan di dalam hubungan abusive pattern atau siklus di value, love bombing, discard, di value, love bombing, discard kayak gitu. Sebenarnya intinya tentang hope. Kalian waktu itu banyak banget harapan gitu ya. Harapan dia berubah, harapan dia nggak tega lagi sama lu, harapan dia mau jadi punya empati, harapan dia bisa paham. Karena sering kok beberapa hari dia menyenangkan ya, aku sering dengar itu. Jadi intinya tuh kita berduka karena kita kehilangan harapan gitu ya teman-teman. Itu yang nomor 1. Jadi sakit banget nggak sih kehilangan harapan gitu ya. Nomor 2, kita berduka karena kita kehilangan idealisme. Image kita tentang idealisme, dia tuh yang paling perfect kak dari semua mantan gua. Dia tuh yang paling bisa membuat aku happy, paling perfect dan sesuai ilusi gimana pasangan yang gua idamkan misalnya gitu ya. Dan ternyata semuanya tuh zong. Nah, terus mana idealisme kalian? Itu yang membuat kalian berduka. Jadi berduka karena sebenarnya lu jadi nggak kayak diri lu sendiri. Yang biasanya gua idealisme dan ngerti apa yang sedang gua lakuin, nggak ada lagi. Nah, itulah kita sedang kehilangan sebuah idealisme. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, apa yang kita kehilangan adalah rasa percaya bahwa kita tuh sudah menemukan apa yang selama ini kita cari. Nah, ini tuh sebenarnya mengakar dari sejak masa kecil gitu ya teman-teman. Kalian mungkin punya masa kecil yang juga up and down, atau bisa dibilang tidak 100% normal atau tidak ideal gitu ya. Nah, yang lu cari selama ini, missing puzzle-nya itu lu pikir lu temuin di orang ini gitu ya. Akhirnya gue nemuin orang yang gue cari selama ini, yang bisa membuat gue tuh wah kayaknya pas gitu ya. Dan sekarang berdukanya kenapa? Kalian berpisah dengan seorang narsisis yang love bombingnya luar biasa banget. Idealisme yang kalian tadi kira itu beneran ternyata cuma ilusi. Terus sekarang kalian dihadapkan dengan kenyataan lo harus nyari lagi. Jadi itu yang ketiga. Yang nomor 4, apa sih yang kita berduka? Jelas teman-teman, waktu itu berarti banget ya. Ada yang 6 bulan deh, ada yang 1 tahun, tapi banyak yang bertahun-tahun dan banyak yang dekade gitu ya teman-teman. Apalagi di dalam hubungan keluarga yang notabene nggak bisa lepas gitu ya teman-teman. Jadi kita ya jelas grieving lah tentang waktu yang udah berjalan, apalagi diikuti dengan memori-memori yang
banyak itu gitu ya teman-teman, yang membingungkan itu. Mana sih yang beneran, mana yang gaslight gitu. Kemudian yang nomor 5, kita berduka tentang semangat masa depan yang kalian udah persiapin, yang kalian sebenarnya udah tahu, aku udah yakin nih mau sama dia, aku udah yakin mau ngapain. Dan itu tuh bener-bener ekstrim banget, radikal banget ketika kalian memutuskan untuk lepas dari narsisis yang tadinya kalian udah punya semangat masa depan yang udah A, B, C, D, tiba-tiba gone gitu ya. Jadi semangatnya hilang. Itulah yang membuat kalian kehilangan. Itulah yang apa sih yang kalian merasa berduka tuh, semangatnya itu. Kemudian yang nomor 6 adalah kita berduka tentang rasa kepemilikan atau mungkin status, tapi lebih kayak rasa memiliki gitu ya. Oh sekarang lu udah punya pacar, sekarang udah enggak, udah putus sama narsis ini. Oh lu punya istri atau suami, gue kayak nggak ada sosok suami atau istri. Bahkan seorang narsis ini bisa men-silent treatment gue berbulan-bulan, let's say kayak gitu. Punya orang tua, dimana jargon orang tua tuh apa sih? Kasihnya unlimited, selalu ada buat anaknya. Tapi kok nggak kayak gitu? Ada yang sampai nggak ngomong sama sekali sama orang tuanya at all berpuluh-puluh tahun, let's say kayak gitu. Terus apakah kayak yatim piatu teman-teman? Ya yes and no gitu ya teman-teman. Makanya grievingnya quote by quote teman-teman. Nomor 7 yang kita merasa kehilangan adalah excitementnya, rasa serunya, pleasure-nya, yang terutama apa? Sering muncul kan kalau kalian udah di devalue abis-abisan. Nah rasa sakit itu yang biasanya gini, setelah kalian sakit banget, wah dia chat cuman hai, lu langsung kayak dopamin overwhelm gitu ya. Itu nggak ada. Sekarang zero. Kalian sakitnya sakit banget dalam jangka waktu yang lebih lama, tapi setelah itu kalian nggak perlu sakit lagi dan harus adjust untuk mencari hubungan yang sehat, bukan yang narsisistik. Nomor 8, kalian berduka tentang pengalaman-pengalaman yang kalian rasain. Pengalaman ini tuh diikuti dengan beberapa pertanyaan. Apakah jadi itu semuanya bohong? Apakah itu semuanya nggak penting? Apakah itu semuanya nggak pernah real? Pernah nggak sih dia sayang sama gua? Apa nggak pernah sayang sama sekali dari awal? Apakah gua yakin kalau seorang narsis itu memang versi sayangnya beda? Gila apa kak? Gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang kalian rasain itu jadi banyak buntut pertanyaannya teman-teman. Itu yang membuat kita berduka banget. Kemudian yang nomor 9, kita berduka tentang apa? Rasa keadilan. Gua hancur, kok dia enggak? Malah di kantor tetap charming, malah dia sekarang lagi sama yang lain. Gua sedih banget. Dia udah jalan sama yang lain. Bahkan waktu terakhir dia bilang, dan bahkan nantangin untuk gua ninggalin dia. Seakan-akan semua pengalaman itu nggak berharga kayak gitu ya. Gua udah kayak mau mampus kak. Lah dia sibuk jelekin gua kemana-mana, smear campaign, ketawa-ketawa sama flying monkey-nya. Nggak adil kak ini. Nah itulah teman-teman rasa grieving yang kalian telan karena kalian berduka tentang tidak adanya rasa keadilan. Nomor 9. Nomor 10, ini quite hard gitu ya. Nomor 10 menurut gua sih yang paling berat, yaitu memaafkan diri sendiri. Sudah berduka masih harus memaafkan diri sendiri juga. Ini berat banget guys, soalnya rasa kehilangan terhadap jati diri kita, konten, dan belief terhadap diri kita sendiri gitu ya. At the end ternyata mungkin kita menjadi korban seorang narsisis. Terus akhirnya kita harus juga memaafkan diri sendiri teman-teman untuk mulai tahap healing gitu ya teman-teman. Jadi nomor 1 sampai 10 ini adalah menjawab apa sih yang kita duka, apa yang membuat kita berduka, apa yang sebenarnya kita kehilangan sehingga proses tahap awal berpisah dengan narsis itu sakit banget gitu ya teman-teman. Semoga terjawab di dalam video nomor 1 sampai 10 ini. Thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissus. Semoga healingnya dilancarkan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.